Belakangan ini lagi banyak dibicarakan atau lagi viral tentang sebuah film yang akan dibuat dengan judul Mencuri Raden Saleh atau lebih tepatnya Mencuri Lukisan Raden Saleh. Sebenarnya siapa sih Raden Saleh itu? Intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di InArt. Bagi yang belum, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya karena di sini kita akan sama-sama belajar, berpetualang dan have fun di dunia seni khususnya lukis dan gambar. Langsung saja, Raden Saleh itu lahir pada tahun 1811 atau lebih tepatnya Mei 1811. Sumber lain menyebutkan juga lahir pada tahun 1807. Ya, kurang lebih pada tahun itulah dia lahir di kota Semarang. Raden Saleh adalah cucu dari Sayyid Abdullah Bustaman dari sisi ibunya, sementara ayahnya sendiri adalah Sayyid Husain bin Alwi bin Awal bin Yahya, seorang keturunan Arab. Dari namanya aja kita bisa tahu bahwa Raden Saleh ini asli keturunan Arab, baik dari ibu maupun bapaknya. Meskipun begitu, karena Raden Saleh ini lahir di Semarang, di Jawa, makanya lukisannya dia itu banyak mengandung unsur-unsur Jawa atau unsur-unsur pemandangan Jawa. Dia adalah pelukis di era romantisisme yang selalu membawa latar belakang tanah kelahirannya yaitu Jawa dalam tiap lukisan yang biasa ia buat. Bakat seorang Raden Saleh muda sudah mulai terlihat sejak ia diasuh oleh pamannya, yaitu seorang bupati di Semarang pada waktu itu. Dan bakatnya ini mulai terlihat sejak ia ada di sekolah rakyat atau biasa disebut Volksschule. Ya, jadi di sekolah rakyat itu dia mulai terlihat suka dengan kegiatan menggambar. Dia mulai terlihat bakatnya lah dalam bidang seni khususnya lukis dan gambar. Dan singkat cerita, ketika ia mulai dewasa, Profesor Caspar Reinward atau pendiri dari Kebun Raya Bogor, nah, dia merekrut Raden Saleh untuk bekerja atau bergabung dalam departemen yang ia pimpin. Pada kesempatan itu ia kemudian kenal dengan August Antoine Joseph Payen, AAJ Payen tulisannya tuh. Nah, seorang pelukis dari Belanda tapi berketurunan Belgia. Dia waktu itu diutus ke Indonesia untuk membuat lukisan pemandangan alam Jawa untuk kantor di Belanda. Lalu kemampuan atau bakat dari seorang Raden Saleh muda pada saat itu mampu membuat A.J. Payen ini menjadi terkesan, sehingga dari Payen inilah ia merekomendasikan atau juga mengupayakan Raden Saleh untuk bisa mempelajari atau untuk bisa mendalami lebih soal bakatnya dalam dunia seni lukis. Dan dari situlah Raden Saleh kemudian mendapatkan beasiswa untuk belajar langsung di negeri kincir angin Belanda. Di sanalah kemudian bisa dibilang Raden Saleh mantap sebagai seorang pelukis. Ya, kurang lebih sekitar 20 tahun dia di tanah Eropa untuk belajar tentang seni lukis. Bukan hanya Belanda, dia juga belajar ke Jerman, diutus oleh pemerintah Belanda pada saat itu pada pemerintahan Raja Willem II. Di Belanda, ia sempat membuat orang Belanda atau penikmat seni di Belanda itu terkesan karena ya kita bisa tahu lah ya pada saat itu disebut Hindia bagian dari jajahan Belanda, tapi negara atau sebuah negeri yang mereka jajah menghasilkan seseorang yang punya karakter lukis atau mampu mengadopsi karakter lukis barat sehingga ia dapat diakui. Jadi dia membuat orang sana terkesan. Meskipun lukisannya banyak memiliki karakter Jawa atau pemandangan alam Jawa, tapi lukisannya itu memiliki ciri khas atau karakter lukisan seperti kelas-kelas lukisan orang Eropa pada saat itu, era romantisisme, gambar-gambar pemandangan, gambar-gambar realis. Salah satu lukisannya yang paling ikonik adalah lukisan dengan judul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Sepertinya lukisan inilah objek yang dicuri dalam sebuah film berjudul Mencuri Raden Saleh yang didirectori oleh seorang sutradara hebat yaitu Angga Dwi Masa Songko. Singkat cerita, ada lukisan yang dibuat oleh orang Belanda tentang peristiwa yang sama tapi dengan judul lukisan yang berbeda. Yang satu judulnya itu penyerahan diri ya. Pokoknya menceritakan tentang Pangeran Diponegoro menyerahkan diri. Tapi Raden Saleh mungkin pernah lihat lukisan itu terus dia bikin
karena dia tahu bahwa sebenarnya itu bukan penyerahan diri, tapi itu adalah peristiwa penangkapan. Atau lebih tepatnya kita bisa sebut dia dikhianati. Mungkin suatu saat kita bisa bahas lebih lanjut tentang lukisan ini karena memang cukup menarik untuk dibahas. Itulah lukisan yang sepertinya menjadi objek curian yang akan mereka curi dalam film tersebut. Pada tanggal 2 Desember 2021 di Prancis, lukisan Raden Saleh ini lagi booming. Bukan lukisan yang penangkapan di Ponorogo ini, tapi lukisan dia menggambar view pemandangan gunung di Megamendung. Makanya judul lukisannya itu adalah A View of Mount Megamendung, atau bahasa kerennya sebuah pemandangan gunung Megamendung. Memang bahasa keren, bahasa Indonesia pasti keren lah. Lukisan itu berukuran 134 kali 165 cm. 165,5 cm tepatnya. Lukisan itu laku dengan harga 2,2 juta euro atau sekitar 36 miliar rupiah. Menurut perwakilan dari acara pelelangan tersebut, lukisan ini memiliki keunikan tersendiri dari lukisan Raden Saleh dari seri yang sama. Jadi pemandangan Megamendung ini beberapa kali dilukis oleh Raden Saleh, dan ini adalah seri yang unik karena ini salah satu lukisan awalnya dia kalau nggak salah di seri itu, dan dia mengandung toponimi, bidang keilmuan dalam linguistik yang membahas tentang asal-usul penamaan nama tempat, wilayah, atau suatu bagian lain dari permukaan bumi, termasuk yang bersifat alam yang buatan. Jadi mungkin karena lukisan itu menggambarkan Megamendung, dan lukisan itu memang ada nuansa mendungnya, mungkin menjelaskan sedikit tentang kenapa suatu wilayah dinamakan Megamendung waktu itu. Karena mungkin wilayah itu memang sering mendung, makanya dinamakan Megamendung. Sepertinya itu yang dimaksud toponim. Sebelumnya karya Raden Saleh ini juga terjual dengan harga yang sangat fantastis, yaitu 31 miliar di Hong Kong pada tahun 2018. Jadi tidak perlu diragukan lagi, memang seorang Raden Saleh lukisannya kini sangat diakui dunia, dan sepertinya Indonesia cukup harus berbangga ya karena bisa punya seniman sehebat Raden Saleh. Lukisan seorang Raden Saleh menunjukkan kehebatan Indonesia, kecantikan alam di Indonesia, dan juga sekaligus membuktikan bahwa pada saat itu meskipun negeri yang ia cintai sedang dijajah oleh era kolonial Belanda, orang-orang di Hindia Belanda mampu juga berkarya sekelas dengan seniman-seniman Eropa pada saat itu. Jadi lukisan Raden Saleh ini sekaligus juga membuktikan bahwa anak Hindia Belanda juga bisa membuat karya yang berkelas seperti seniman-seniman Eropa ternama pada saat itu juga. Mungkin untuk teman-teman yang pengen tahu lebih dalam soal Raden Saleh, silahkan klik di link yang ada di description box, karena apa yang saya bahas semua ada di link tersebut. Aja buat video kali ini, semoga bermanfaat. Keep your imagination and stay drawing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.